Santapan Harian Senin 14 Oktober 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami berteduh di dalam kasih-Mu dan diri kami bertelut di dalam kekudusan nama-Mu. Kami siap menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluaran 9 ayat 1-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun dan sampaikan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak melepaskan mereka dan tetap menahan mereka, lihatlah tangan Tuhan akan menerpa ternakmu yang ada di padang. Kuda, keledai, unta, sapi, dan kambing dombamu akan kena sampar yang dahsyat. Dalam hal ini Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak seekor pun akan mati dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besok Tuhan akan melaksanakannya di negeri ini. Demikian Tuhan lakukan keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir mati, tetapi dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana. Ternyata dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Sahabat Santapan Harian, setiap orang adalah budak dari sesuatu, termasuk Fir'aun, Raja Mesir. Kali ini Tuhan Allah orang Ibrani mengultimatum Fir'aun, lepaskan atau rasakan. Ia harus melepaskan bangsa Israel. Kalau tidak, seluruh Mesir akan merasakan hukuman Allah. Konsekuensi bila ultimatum itu tidak diindahkan adalah munculnya penyakit sampar yang akan membunuh jutaan ternak milik bangsa Mesir secara serempak. Fir'aun tidak diberi banyak waktu berpikir atau berunding dengan menteri-menterinya. Ia hanya memiliki waktu sampai esok hari. Seperti yang sudah-sudah, Fir'aun memutuskan untuk terus memperbudak bangsa Israel. Ia hanya ingin mempertahankan kekuasaannya atas budak-budak manusia. Namun seluruh rakyat Mesir harus menanggung akibat dari ambisi tersebut. Mereka menjadi kehilangan jutaan ternak mereka. Jelas sekali bahwa Fir'aun lebih peduli terhadap ego pribadinya daripada nasib rakyatnya. Ia tidak peduli bila rakyatnya kehilangan mata pencaharian dan sumber pangan hewani yang sangat penting bagi hidup mereka. Benarlah pernyataan. Setiap orang rentan diperbudak oleh sesuatu. Ada orang yang diperbudak oleh keinginan, ketakutan, kenikmatan, hobi, kehormatan, hubungan, kekuasaan, uang, masa lalu, dan sebagainya. Fir'aun dalam cerita ini diperbudak oleh nafsu memperbudak orang lain. Ia selalu ingin mengatur dan menguasai orang lain. Hal itu justru membuatnya menjadi budak kekuasaan. Setiap budak pasti menderita. Cobalah tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sebenarnya seorang pemimpin
atau budak, seorang merdeka atau hamba? Apakah saat ini kita dikuasai oleh keinginan atau nafsu untuk memperbudak orang lain? Dapatkah kita lepas darinya? Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menggaungkan tekad yang demikian ini di dalam tulisannya. Aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Sebagai pemimpin jemaat mula-mula, Paulus selalu memikirkan dan mengusahakan yang terbaik bagi jemaat. Kiranya kita juga dapat mempraktekkan tekad yang sama. Mari kita berdoa. Kami memohon kekuatan kepadamu ya Kristus, agar kami dapat mencukupkan diri dengan berkat-Mu dan tidak lagi diperhamba dengan hawa nafsu keinginan duniawi. Di dalam rengkuhan kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.